pada saat dari baseline ke baseline, ngomongin fisik baseline ke baseline, dia berapa langkah hari ini, bulan depannya langkahnya jadi semakin kecil, berarti tungkanya jadi semakin panjang. Itu tadi balik, itu kan kompetisi dengan orang lain gitu, tapi di latihan kita bisa menggunakan kompetisi dengan diri sendiri seperti yang ada dalam kutip mentalistik di Asia Pertanian. Mungkin itu kali. Kita nggak perlu set efisien, itu kita sampaikan ke anak-anak. Yang paling mudah adalah pelatih mengajarkan ke anak-anak, warna bola ini bukan coklat, warna bola ini adalah emas. Jadi jangan sia-siakan kalau kamu bawa emas gitu. Itu mindset yang mudah tentang bagaimana efisiensi diajarkan dari kecil. Nah, tentang konsep dari pembinaan di usia dini, basket adalah majority sport, 12 tahun ke bawah adalah kita fundament mini basketball, belum ada turnamen yang resmi di bawah 16 tahun itu kenapa FIBA U itu mulai dari 16 gitu kan, karena di bawahnya masih dalam proses berlatih. Nah, tapi apakah strategi bisa digunakan di kelompok usia ini? Bahkan menurut saya bukan harus seperti IBL, enggak. Kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang olahraga nasional yang baru, di situ ada pasal yang menyebutkan hak dan kewajiban orang tua. Hak orang tua adalah mengetahui proses perkembangan anak didiknya. Itu adalah hak orang tua yang ditulis dalam undang-undang. Jadi pelatih kalau nggak ngerjain itu bisa di-issue dengan undang-undang itu berarti. Nah, tapi balik lagi, tapi kan kalau buat usia dini itu seperti apa angkanya? Pasti nggak sama dengan yang gede. Contoh, pada saat dari baseline ke baseline, ngomongin fisik baseline ke baseline, dia berapa langkah hari ini, bulan depannya langkahnya jadi semakin kecil, berarti tungkanya jadi semakin panjang. Contoh waktu itu, Boy, kamu kemarin nembak 10 kali, masuknya berapa Boy? Masuk 2 Om. Biasanya kalau anak kecil manggilnya bukan coach ya, tapi Om gitu kan. Itu kan 2 minggu yang lalu, minggu ini bisa nggak masuk 3. Nah, itu juga salah satu contoh statistik sebagai pacuan sih. Karena di usia ini kita acuannya apa? Itu kan nggak ada acuannya. Tapi angka itu bisa jadi pacuan dia untuk jadi lebih baik. Oh iya, kemarin saya bisa masukin 2, sekarang harus masukin 3. Jadi walaupun anak usia dini itu belum berkompetisi dalam tanda kutip, tapi dia udah kita biasakan, namanya kalau di coach education platform FIBA itu intra berkompetisi dengan dirinya sendiri sebelum dia berkompetisi dengan orang lain. Nah, orang lain kan banyak pemain usia muda kan banyak tuh, pasti beda-beda. Nah, pelatih pasti punya raport terhadap setiap pemainnya, kalau enggak juga pasti lupa sih itu yang masukin gue di siapa gitu kan. Jadi memang kebiasaan pelatih memang harus bisa. Tapi itu salah satu contoh Pak, di usia dini bagaimana kita menekankan tujuan statistik itu apa? Lebih efisien. Bola itu warnanya emas dulu. Yang kedua, kita bisa menggunakan statistik untuk jadi pacuan dia untuk lebih baik. Mungkin seperti itu Pak. Dalam buku ini saya menjelaskan tentang itu, Mas, karena di buku ini murni bagaimana angka statistik bisa menjadi teropong, menjadi alat ukur, dan menjadi alat bantu dalam membuat keputusan. Tapi ngomongin masalah mental dan lain-lain, itu mungkin bagaimana kita menerapkan competitiveness dalam setiap aktivitas, di setiap latihan, sehingga pada saat pertandingan itu tadi balik, itu kan kompetisi dengan orang lain gitu, tapi di latihan kita bisa menggunakan kompetisi dengan diri sendiri seperti yang tadi saya jelaskan ke Pak Jo. Dengan itu, dengan dia yang terbiasa berkompetisi di menit-menit latihan, di menit-menit pertandingan, mungkin bisa membuat dia lebih konsisten lagi, atau tidak membuat kesalahan dalam kutip mentalistik di Asia Pertanian. Mungkin itu kali. Kita nggak perlu pemain bagus dan untuk memenangkan sebuah pertandingan, tapi di setiap pertandingan kita selalu memerlukan pemain yang memenangkan pertandingan. Contoh,
Pada saat lawan tim yang jago rebound, pasti saya butuh pemain yang punya kemampuan yang jago rebound, bukan memasukkan bola. Jadi ya pemain itulah yang bisa atau lebih besar kemungkinannya bisa memenangkan pertandingan, bukan pemain yang jago nembak. Jadi terkait dengan minute play, terkait dengan bagus atau kemampuan pemain tadi secara performa, itu harus disesuaikan juga dengan rencana pelatih itu dalam game tersebut gitu. Itu sih di buku itu juga saya tulis tentang bagaimana Coach Calipari akhirnya, jadi di situ ada ceritanya itu panjang sebenarnya, cuma saya singkat jadi satu paragraf sepertinya ya, tentang bagaimana Coach Calipari menggunakan statistik atau angka ke pemain-pemainnya di di Kentucky. Setelah dia menggunakan angka ke pemain-pemainnya, akhirnya pemain itu nggak ada yang protes minute play-nya lebih sedikit daripada yang lain, karena ujung-ujungnya adalah yang efisien yang memenangkan pertandingan. Jadi yang berkualitas bukan yang berkuantitas. Jadi